Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam ibadah PLT Pagi Lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah PLT pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh kembali berkumpul di dalam ibadah PLT pada pagi hari ini. Itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapak. Kalau sebentar sebelum kami mau melakukan kegiatan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mendengarkan sebagian renungan dari firman-Mu Tuhan. Kami juga mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin ibadah PLT ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami mau mulai ibadah PLT ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau katakan tinggikan dirimu. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk hari ini. Kita mau meninggikan namanya. Katakan ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita mau katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat bangun tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Tapi kami juga mau mendasari hari ini Tuhan Yesus dengan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Mampukan hamba untuk dapat hamba menyampaikan sepatah dua patah dari firman-Mu Tuhan Yesus, untuk menjadi bekal kami untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersiap, kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur agar firman-Mu dapat tertanam dan menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Pagi hari ini saya dapat bagian dalam pelayanan ibadah pagi lawatan Tuhan. Kebetulan saya mendapat tema jadilah orang yang dibentuk berdasarkan ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 4 ayat 19. Kalau kita baca dari satu perikop tersebut bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus membentuk Simon Petrus yang tadinya sebagai penjala ikan, dibentuk Tuhan menjadi penjala manusia. Firman Tuhan ini turun di dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi ini masih relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Relate-nya pembentukan karakter, pembentukan iman itu dapat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita sehari-hari maupun orang-orang di sekeliling kita. Pembentukan ini bisa terjadi secara alami di rumah, di lingkungan, dengan usaha kita sendiri, maupun pembentukan langsung oleh Tuhan. Saya mau coba jabarkan satu persatu. Pembentukan secara rumah. Kita berbicara tentang orang tua dan anak. Betapa anak itu sangat mengidolakan orang tua mereka. Contoh terbaik agar mereka dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan gambaran Tuhan, itu adalah kita sebagai orang tua harus memberikan contoh dan teladan bagi mereka. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Dan itu adalah bentuk awal dari pembentukan di dalam rumah. Kenapa ini penting? Karena nantinya anak-anak kita akan besar, akan bergaul dengan sekelilingnya, di sekolahan, di tempat pekerjaan. Itulah yang nantinya akan membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, harusnya kita mempunyai suatu perbedaan dari yang lain. Itu pembentukan dasar dari rumah. Kedua, pembentukan secara lingkungan. Pembentukan dasar dari rumah, pembentukan dasar dari rumah itu tadi kita berdasarkan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah pentingnya, makanya dari rumah kita banyak memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak kita, menguatkan mereka agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah pergaulan mereka di luar sana, yang kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Itulah gunanya pembentukan karakter di dalam suatu keluarga. Kedua, pembentukan secara lingkungan. Pembentukan secara lingkungan itu dasarnya bisa diambil dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Lingkungan. Saya mau kasih sedikit kesaksian sendiri bahwa dulu di tempat saya kuliah dan juga di tempat saya kerja, saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang dengan sengaja mempertanyakan keimanan saya sebagai seorang Kristen. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara alkitabiah pada mereka karena belum tentu mereka bisa mencernanya. Sikap yang saya ambil, saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasihkan saya kekuatan untuk saya dapat memberikan contoh yang baik dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya.
Contohnya adalah saya berusaha menjadi pegawai yang terbaik, saya berusaha menjadi siswa yang baik, agar saya juga bisa menjadi garam dan terang di lingkungan pergaulan saya maupun di dalam lingkungan pekerjaan saya. Disitulah kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan itu dilihat, disorot sekali. Oh, orang Kristen dia begini, oh orang Kristen. Makanya itulah pentingnya kita terbentuk karakter kita itu dari rumah. Itu untuk membekali kita di dalam pergaulan kita kesehari-hari ke depannya. Ketiga yaitu pembentukan secara usaha sendiri. Ini lebih matang lagi ketika dia atau kita secara pribadi merasakan ada sesuatu hal yang tidak baik, terus kita mencari tahu, kita berusaha menggali lebih jauh lagi melalui seminar, melalui literasi dari bacaan-bacaan. Itu juga bentuk proses dari Tuhan untuk membentuk pribadi kita, dan itu bisa berlangsung di mana saja, bisa dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan sosial kita juga gitu. Secara langsung dan tidak langsung itu akan menguatkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Disitulah kenapa anak-anak Tuhan itu dituntut untuk menjadi garam dan terang, karena kita tuh seperti ada spotlight gitu ya, dari tanggung jawab kita di lingkungan kita gitu. Bagaimana kita punya pilihan, kita punya pilihan untuk menjadi berdampak baik bagi sekeliling atau berdampak tidak baik bagi sekeliling. Itu semua Tuhan kasih free will buat kita. That's why kita harus lebih aware lagi, lebih dekatkan diri lagi kita sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan dalam setiap apapun kegiatan kita di luar rumah maupun di dalam rumah. Karena di tengah lingkungan dan dunia yang tidak semakin baik ini, itu adalah bentuk-bentuk pencobaan bagi kita, umat Tuhan. Apakah kita masih mau diproses, dibentuk dalam prosesnya Tuhan, atau kita lebih milih cenderung berteman dengan dunia ini? Itulah kita perlunya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, berdoa senantiasa, tidak dibatasi. Dimanapun kita merasa terbeban untuk berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Di dalam mobil, di dalam kita di motor, atau kita lagi dalam suatu posisi yang kita nggak tahu mesti apa. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Terakhir yaitu pembentukan oleh Tuhan. Pembentukan oleh Tuhan sendiri ini adalah pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Ini bisa melalui orang-orang yang tidak sengaja bertemu dengan kita, kemudian tidak sengaja seperti memberikan solusi. Itu adalah orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk kita. Kadang-kadang kita merasa seperti ini, kok gak ada solusi ya Tuhan, kok aku stuck ya seperti ini gitu. But somehow kita tuh dipertemukan dengan kondisi, dengan situasi yang mengajarkan kita atau menuntun kita untuk mengambil suatu keputusan yang tidak mudah. Tapi dengan kita bertemu dengan orang-orang itu, kita bisa mempunyai keyakinan gitu untuk mengambil suatu keputusan. Itu juga bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu makanya penting sekali untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah dibatasi dengan harus 5 kali berdoa atau harus apa, enggak. Kita bisa setiap saat berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk dan juga jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ini pada intinya, pada akhirnya, marilah kita sebagai umat pilihan Tuhan, marilah terus berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita ibu rumah tangga, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, suami kita, pelayanan kita, itu ada di rumah tangga. Kalau kita sebagai pelajar, berikan yang terbaik dan juga berpegang teguh pada firman Tuhan. Itulah
sedikit yang bisa saya sharingkan pada ibadah pagi hari ini, kiranya dapat menjadi suatu pencerahan, bisa menjadi suatu mood booster untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa melalui hari-hari ke depan dengan lebih semangat lagi, dengan lebih optimis lagi, bahwa apapun yang kita lakukan hendaklah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai menyampaikan sebagian kecil dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ampun, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menjaga, terus membimbing kami Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebaik mungkin sebagai anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan juga ya Tuhan, agar kami terus menjadi pribadi-pribadi yang mau diproses, yang mau dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Pribadi-pribadi yang mampu melihat sisi positif dari segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tujuannya adalah untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melakukan kegiatan kami menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami pada hari ini dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya dari kegiatan kami pada hari ini, dalam semuanya itu hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.